أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده ما بعده. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya terhindar dari virus corona insyaallah. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-9 hari ini di bulan Syawal. Subhanallah, aktivitas kita masih juga terbatasi dengan virus corona ini. Kita masih disuruh stay at home, masih disuruh tinggal di rumah, kita masih disuruh social distancing, menjaga jarak, namun tidak mengurangi rasa kekhusyuan kita beribadah, tidak mengurangi juga rasa ataupun etos kerja kita selama kita bekerja dari rumah kah, ataupun mungkin yang sudah bekerja di kantor, bekerja di tempat kerja ya. Bahkan besok kita, anak-anak kita, sekolah kita pun sudah mulai buka kembali, dan tenaga kependidikan dan non kependidikan pun sudah wajib untuk masuk kembali ke sekolah masing-masing. Dan tetap saja anak-anak kita masih belajar secara online, daring ya, kegiatan belajar mengajar dari rumah ya, karena tidak lama lagi akan ada penilaian akhir semester ataupun ujian akhir semester ya, dan akan ada penerimaan raport. Anak kita akan naik kelas. Nah, insya Allah semuanya karena corona ini juga tidak dibatasi dengan itu, dan tidak mengurangi rasa ataupun etos kerja kita tadi. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di edisi yang ke 9 hari ini di bulan Syawal 1441 Hijriah ini, ada yang ingin kita sharing bersama, yaitu berkaitan dengan kehidupan kita, dimana sering kita baca doa setelah sholat kita, bahkan di luar sholat pun sering kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, apa sebenarnya indikator bahagia ataupun faktor-faktor yang menyebabkan hidup kita bahagia, yang sampai kita hidup tidak bahagia di dunia ini karena kesibukan kerja kita sumpek. Kalau kita tinggal di daerah yang macet, tak tahan kita tinggal di daerah macet ya. Kita punya umur ya, meluap begitu saja karena kebanyakan kita macet di jalanan, ataupun dengan kesibukan kita setiap hari. Nah, kita lupa, kita lalai ya. Jarang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mengakibatkan hidup kita tidak akan bahagia. Nah, di edisi yang lalu kita bicara masalah berkah. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, pada edisi kali ini kita akan bahas tentang kebahagiaan. Apa sebenarnya bahagia itu? Dan bagaimana caranya kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita ketahui bahwasanya
lawannya bahagia adalah ya tidak bahagia, sengsara, ya, susah. Lain kata bahagia adalah senang, gitu. Lawan katanya bahagia juga sempit. Lain kata ataupun kata lainnya bahagia adalah hidup senang, hidup tidak sempit, ya, seluas-luasnya hidup ini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, dan dia wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah janjikan kepada orang-orang yang beramal saleh dan dia dalam keadaan beriman, Allah berikan kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan bukan saja hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, tetapi Allah juga tambahkan lagi dengan pahala yang dia lakukan dari amal-amal soleh dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan pahala yang terbaik untuknya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa yang dia lakukan, dari amal-amal soleh yang terbaik yang dia lakukan, Allah berikan ganjaran pahala. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sesungguhnya faktor utama, kita katakan faktor pertama dan bahkan utama, faktor penting untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun nanti di akhirat adalah amal soleh dan iman, ataupun iman dan amal soleh. Nah, dua hal ini harus sinkron dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus sinkron dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan selalu kita lihat, ya, kemarin kita bahas juga berkaitan dengan surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali, ada istisna'i di sana, pengecualian, yang tidak rugi itu orang yang beruntung, ya, lawan kata rugi yaitu beruntung. Nah, yang beruntung itu siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, sama juga di sini. Artinya kalau mau bahagia hidup ini, maka beramal solehlah dan jangan lupa iman. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yawmil akhir, dan hari kiamat, wal qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qada dan qadar, qadar baik dan buruk. Nah, ketika konsekuensi ataupun ketika kita beriman tadi, kita katakan kita beriman, maka konsekuensinya sebenarnya adalah amal soleh tadi. Dengan kita banyak berbuat baik, ya. Dengan ketika kita banyak beramal soleh, ketika kita banyak berbuat baik, ya, dan
tentunya kita sudah beriman, karena memang konsekuensi dari iman itu adalah amal soleh tadi. Nah, maka hidup kita akan bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, ya, sungguh luar biasa urusan orang-orang yang beriman itu. In asabathu sarra syakar, ya, apabila dia diberikan kesenangan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, ya, apabila dia diberikan kesusahan, diberikan musibah, dia bersabar. Fakana khairul lahu. In asabathu sarra syakar fakana khairul lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lahu. Nah, orang-orang yang beriman itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusan yang dia lakukan yang berkaitan dengan dirinya, semuanya baik, ya. Semuanya ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena ketika dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Dan ketika dia diberikan kesusahan, dia bersabar. Dan itu baik untuk dirinya, subhanallah. Nah, maka inilah orang-orang yang beriman, ya, yang konsekuensinya beramal soleh tadi. Dengan dia beramal soleh, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya baikkah burukkah, bisa dia terima. Maka itu akidah yang harus ditanamkan awal pertama sekali. Faktor yang pertama sekali untuk mendapatkan kebahagiaan dunia ini maupun nanti di akhirat kelak adalah harus menanamkan akidah tadi itu, yaitu faktor iman dan amal saleh. Nah, sehingga ketika dia diberikan kesenangan, bersyukur. Allah akan tambahkan nikmat-nikmat ketika dia bersyukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Nah, jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, akan aku tambahkan lagi. Namun sebaliknya, jika engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, artinya ketika dia diberikan kesenangan, dia bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Nah, jangan lupa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmatnya. Nah, tapi jangan lupa sebaliknya, kalau kita kufur, kita ingkar, kita tidak mau bersyukur, naudzubillah, tsumma naudzubillah, Allah bisa turunkan azab Allah itu ketika kita berada di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak apalagi. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita diberikan kesusahan, ditimpa musibah, ya, seorang yang beriman itu pasti dia bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar yang bagaimana? Yang apabila dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimpa musibah, dia akan mengatakan, ini pun akidah, penanaman akidah kita, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dikembalikan. Nah, inilah akidah orang-orang yang bersabar. Dia akan kembalikan kepada Allah. Nah, karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah, ya, ketika hidup di dunia ini seperti orang asing, laksana orang asing yang datang ke satu tempat, dia tidak akan berlama-lama. Begitu juga kita hidup di dunia ini, ya. Aw 'abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan, atau menjadi musafir. Kita hidup di dunia ini, ya, yang tidak akan berlama-lama di satu tempat. Ataupun dia ketika dia menyeberang jalan, dia toleh kanan, toleh kiri, jangan sampai ditabrak kendaraan, dia cepat-cepat menyeberang ke seberang. Nah, dunia ini adalah tempat transit kita sementara. Nah, orang-orang yang beriman tadi, dia akan senantiasa bersabar. Maka ketika dia bersabar, dia akan kembalikan semuanya musibah,
takdir yang buruk yang diterimanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itulah yang akan menjadikan kita hidup bahagia di dunia ini. Nah, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi dengan faktor-faktor yang menjadikan hidup kita bahagia di dunia ini. Yang paling utama adalah faktor iman dan amal soleh. Sekali lagi semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Mersafwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.